Halo sahabat Sunda Plafon semuanya, apa kabar para pemirsa setia Sunda Plafon? Nah, di pertemuan kita kali ini itu kita di studio aja. Kan kemarin-kemarin itu kita review di proyek, review di lapangan ya, pengerjaan hasil pemasangan gitu. Nah, pada video kali ini kita di studio Sunda Plafon ya. Kita akan membahas yang biasa dipertanyakan para konsumen kita. Apa itu? Kenapa Sunda Plafon mahal? Nah, kenapa Mas ini Sunda Plafon mahal? Itu yang sering terjadi pertanyaan-pertanyaan di lapangan ya, konsumen-konsumen Ya, kita betul. tentunya di lapangan. Itu pasti dipertanyakan. Kenapa ya Mas Sunda Plafon mahal? Kenapa ya gini. Nah, kita di sini akan kasih solusi di video kali ini kita akan kasih jawaban ke teman-teman semuanya. Sekaligus untuk edukasi juga ya ke customer ya. Jadi mungkin untuk kedepannya untuk Sunda Plafon supaya tidak disamakan dengan merek lain. Ya betul. Jadi untuk siapa nih yang bahas nih? Oke. Aku nih. Ya. Oke. Saya kan tadi tanya kenapa Sunda Plafon mahal Mas? Oke. Jadi ada beberapa poin ya di sini Sobat Sunda. Yang pertama itu adalah nilai histori. Nah, kenapa Sunda Plafon mahal? Karena kan kita flashback di tahun 2007 lalu. Kira-kira Mas Wahid pernah nggak? Tahun 2007 berarti masih usia berapa tuh? Wah, saya masih SMP, berapa ya? Ya, SMA. masih kecil ya, itu masih Masih SD ya? kecil ya. Saya Nah, masih ingat itu ya. Dulu plafon paling ngetren itu drop ceiling dan itu pakai gypsum bahannya. Gipsum, GRC dan Gypsum, sebagainya. lalu untuk di outdoornya biasanya pakainya itu Mas GRC. Iya, betul. Nah, lalu untuk finishingnya kita cat. Betul. Nah, Repot itu. Jadi di sini tahun 2007 itu untuk PT Sunda Sucai Indonesia itu berusaha untuk membuat inovasi baru. Ya. Plafon gypsum dan GRC itu kan semuanya memiliki Kelemahan ya. kelemahan ya. Ya, Kelemahannya yang gypsum itu terutama kalau kena air udah pasti jamuran. Rusak. Setelah jamuran pasti Ambrol. rusak dan ambrol. Ambrol. Bolong dulu habis itu Ya. ambrol. Ya, betul. Nah, GRC juga seperti itu. GRC lebih kuat ya, tapi ketika dia kena air pasti kan ada kayak bekas airnya kan. Ya, delebong. Meskipun lebih kuat daripada gypsum. Nah, dari sini PT Sunda Sucai itu melihat peluang. Ya. Tahun 2007 mereka membuat inovasi yaitu Sunda plafon yang berbahan PVC. Selama ini kan kita dengar itu kan dulu waktu 2007-an ke bawah ya, itu kan PVC itu biasanya dipakai untuk Pralon itu pralon, plumbing kan, Ya, perpipaan untuk pembuangan air bersih, air kotor. betul. Nah, PT Sunda Sucai ini memiliki keinginan untuk berinovasi, membuat PVC itu menjadi sebuah plafon. Nah, itu betul. yang membuat istilahnya Sunda Plafon ini pioner Ya, atau pioner. pelopor. Betul. Jadi gitu. Jadi nilai histori ini yang membuat Sunda Plafon itu mahal. Ya, Ya, betul. mungkin kalau merek-merek yang lain mungkin lebih simpelnya mereka hanya ngekor ya Mas ya. Betul. Kalau Sunda Plafon ini membuat inovasi, gimana ya Inovasi. caranya supaya PVC itu tidak hanya digunakan sebagai pembuangan pipa Betul. peralon pembuangan. Tapi Jadi juga lebih bisa dibuat interior lebih ya. estetik lah, Estetik, bisa untuk betul. mempercantik interior. Seperti itulah penemuan ini yang membuat PVC itu Sunda Plafon mahal. Betul. Jadi kita nggak hanya membeli sebuah produk, tapi kita juga menghargai sebuah histori, Betul. perjalanannya, sebuah penemuannya, gitu. Seperti itu teman-teman. Iya, saya juga dulu ingat ya waktu di tahun-tahun itu kan saya juga masih sekolah lah waktu itu. Pertama kali muncul itu di TV ya, Sunda Plafon. Iklannya ya, yang iklannya diinjek itu, mobil itu Mas ya. Sunda Plafonnya itu Diinjek plafon. mobil itu. Sunda Plafon itu pertama kali muncul memang plafon PVC memang Sunda Plafon dan Dulu saya kira plafonnya orang Sunda Mas. iya Sunda orang Sunda. Ternyata mereknya memang Sunda Plafon. Harusnya Sunta ya, harusnya ya. Sunta Plafon. Cuman karena lidah kita semakin ke timur, semakin medok ya toh. Akhirnya namanya Sunta itu menjadi Sunda Plafon. Gitu teman-teman semua. Seperti itu. Nah, dengan inovasi yang dibuat tadi dengan PT Sucai Indonesia itu nggak cuman hanya kita membuat PVC nih, tapi mengedepankan yang namanya durabilitas. Betul.
Jadi selain memiliki inovasi desain dari motif, dari penemuan baru yang PVC-nya tadinya untuk pipa sekarang dibuat plafon, itu juga mengedepankan kualitas. Durabilitas dari produk itu sendiri. Contohnya anti air. Dengan kita menggunakan PVC itu pastinya anti air. Sedangkan plafon yang tadi seperti gypsum dan juga apa namanya GRC itu kan mereka tidak tahan air, ya kan? Otomatis rusak. Apalagi gypsum itu kan finishingnya harus dicat, Mas. Iya, dicat, harus didempul, harus didempul, betul. Sedangkan untuk Sunda plafon ini tidak perlu. Tanpa finishing langsung masang. Jadi teman-teman semua kalau pasang plafon PVC Sunda itu tidak perlu dicat dan tidak perlu didempul. Nah, lalu untuk yang kedua ringan. Ya. Jadi gypsum itu kan ringan, Mas. Berat, Mas. Kalau gypsum itu berat. Untuk GRC juga berat, ya kan? Untuk perumahan-perumahan baru sekarang pakainya kan baja ringan ya. Betul. Itu pun juga terkadang ada yang tebel, ada yang tipis. Itu kalau untuk PVC sudah pasti ringan. Jadi beban dari bangunan itu sendiri tidak seberat menggunakan gypsum dan GRC seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu motifnya bervariasi, teman-teman. Ya, ada macam-macam motif-motifnya ya. Dari motif kayu nih seperti ini contoh ya. Ini motif polos. Yang ini motif polos tapi ada tali airnya. Ada natnya. Lalu untuk ini yang motif kayu nih. Ya kayak gini. Kayu. Jadi kurang lebih ada sekitar 20-an lebih ya motifnya, Mas. Iya, lebih. Jadi bisa kombinasikan. Atau bisa disesuaikan dengan interiornya. Kalau misal interiornya warnanya lebih ke aku pengen yang motif industrial, Mas. Jadi ada kayu-kayunya, ini ada aksen kayu seperti itu. Lalu untuk ketahanannya untuk Sunda plafon bisa dipastikan lebih awet dan tahan lama. Seperti itu. Jadi kenapa awet? Kenapa tahan lama? Karena tebal dari PVC sendiri itu Sunda plafon itu lebih tebal dari PVC yang lainnya. Ada di kisaran 8 mili sampai 9 mili. Itu SR-nya ya, teman-teman. Jadi enggak banci ya. Kalau untuk bahasa kontraktor ya, untuk pemborong itu biasanya tebalnya berapa? Tebalnya 9 banci gitu ya. Itu berarti 9 tidak kurang sedikit. Kurang berapa mili. Tapi kalau Sunda itu pas. Jadi 9 ya 9 seperti itu SNI. Kita juga pernah bikin video ketebalan ya. Ada sih. Kita compare kan waktu itu kan. Itu yang ukurannya yang Sunda plafon misal 7 mili itu pas 7 mili. Tapi yang non Sunda itu pernah kita ukur itu 6, enggak sampai 7 mili, tapi mereka menyebutnya 7 mili. Jadi buat teman-teman scroll aja ke bawah ya. Udah beberapa tahun yang lalu soalnya. Udah lama. Tapi kalau teman-teman mau nyari ada kok di situ kok. Itu udah. Untuk poin yang kedua, Mas, tadi nilai histori, Mas. Jadi nggak cuman merek yang kita beli, tapi kita juga menghargai sebuah penemuan itu sendiri ya. Itu bisa menjadi pelopor plafon PVC di Indonesia. Itu luar biasa loh, Mas. Luar biasa. Ya itu kenapa salah satu Sunda plafon mahal ya itu karena kan nilai historinya, sejarahnya kita kan mencipta di situ, karya cipta kan harus kita hargai ya. Betul. Nah, lalu untuk yang kedua, Mas, di websitenya nanti kita kasih ya mungkin sisipannya. Di dalam website itu diterangkan bahwa mereka istilahnya membayar royalti, membayar hak cipta untuk melindungi penemuan mereka supaya tidak tidak ditiru atau tidak di aku merek lainnya gitu. Jadi bisa jadi kan sebuah penemuan itu kan karena rame laris, akhirnya ada yang mengklaim aku juga Sunda lah. Ini untuk royalti seperti itu kan mahal, Mas ya. Dan itu berlaku sampai 2027, Mas. Jadi berapa tahun itu? Dari 2007 sampai 2027. Nah, berarti kurang lebih sekitar berapa tahun tuh? 20 tahunan ya. 20 tahun coba Sunda. Jadi tentunya tidak murah ya untuk mengklaim dan untuk melindungi atas istilahnya atas penemuan mereka gitu. Nah, untuk yang poin ketiga, Mas Wahid, itu memiliki kualitas premium. Nah, premium yang kita maksudkan di sini adalah dari yang pertama nih. Jadi ada 5 poin nih, teman-teman, Sobat Sunda. Untuk yang pertama ya, ini di sini
kita kasih komparasi ya. Ini yang Sunda ya, ini yang Sunda. Coba Mas Wahid ini aja deh. Nah, ini yang Sunda dan ini yang non Sunda. Non Sunda ya. Jadi dari yang pertama, poin yang pertama lebar bahan. Lebar bahan Sunda di sini itu ada di 25 cm dan juga 30 cm tergantung dari motifnya ya. Betul. Sedangkan untuk merek lain itu biasanya itu cuma 20 cm Sobat Sunda. Ini 20 cm. Nah, untuk merek lain itu udah jelas ya bedanya ya. Ini 20, sedangkan yang ini yang Sunda itu 25 cm. Ada juga yang 30 cm. Itu nanti kita kasih contohnya juga. Nah, dari segi lebar kita udah beda. Ya. Jadi ini yang membuat Sunda plafon lebih mahal ya. Dan untuk yang kedua, tebal bahan 8 sampai 9 mili. Nah, lebar bahan tebal bahan 8 dan 9 mili ini tadi yang udah kita sampaikan di awal ya Mas Wahid. Jadi bisa dibuktikannya dengan memencet ya, memencet atau apa ya istilahnya melihat detailnya. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan seperti kita langsung nih datang ke showroom. Beda Mas. Jadi contoh nih kayak yang 8 mili itu, ini 8 mili ya? Ya ini 8 mili. 8 mili semua nih. Nah ini contoh gini aja deh. Nih mungkin nggak terlalu kelihatan, nanti kita kasih preview detailnya ya, nanti biar di videoin. Jadi untuk yang merek non Sunda itu jarang-jarang Mas. Oh iya betul kelihatan. Untuk apa namanya ya, untuk apa nih, rongganya itu nggak terlalu serapet sama dibandingkan dengan yang Sunda plafon. Tentu jelas lebih rapat yang Sunda plafon. Ketebalan bahan juga beda. Betul. Kalau teman-teman pernah nemuin plafon PVC harga per meternya cuman berapa? Ya, macam-macam itu ada 15.000. Ada yang 12.000. Ada 12.000 juga. Sudah bisa dipastikan itu kerennya, Sobat Sunda. Kerennya itu bahasa Indonesia. Jawanya ya. Bahasa Indonesianya apa? Rempeyek ya. Itu rapuh ya, rapuh itu rapuh. Bahasa anak senja ya, rapuh ya. Itu harga segitu ya. Kalau jadi dipasang itu agak susah ya tukangnya ya. Kenok-kenoknya itu agak susah. Apalagi dengan bentangan yang lebar. Lebar ya. Mas Wahid. Ya, betul. Jadi misalnya bentangan lebar, Mas aku pernah pasang nih Mas. Ternyata melengkung ya. Nah, itu kenapa bisa gitu? Karena tipis itu tadi, kerennya atau rapuh itu tadi. Jadi kalau dipasangkan di sini nggak ada bedanya. Tapi kalau udah dipasang dengan bentangan yang lebar 5 sampai 6 meter, biasanya melengkung seperti itu. Itu pembedanya antara Sunda dan non Sunda. Kalau yang Sunda sudah pasti lurus karena bahannya tebal, 8 hingga 9 mili. Dan itu ada pengalaman juga di lapangan ya Mas. Itu non Sunda ya, non Sunda itu kan udah terpasang. Nah terus ada sedikit salah lah dalam pemasangan. Itu dicopot sama tukang dan dipasang lagi itu udah susah. Karena kan untuk ya yang di sini itu pecah, yang kan bagian di baut itu pecah ya. Jadi susah dipasang. Nah sedangkan yang Sunda itu pernah juga teman-teman teknisi itu, terus udah dipasang terus dicopot lagi, dipasang lagi gampang. Gampang yang Sunda ya, sudah gampang ya. Bekasnya di murnya itu gampang dipasang. Ini sama halnya ya teman-teman, tak kasih perspektif lain ya. Misal nih kita melihat dari produk contoh ya, bohlam Mas. Oh iya bohlam ya. Kita kasih contoh bohlam aja lah. Bohlam tuh mereknya sama, bentuknya sama. Bentuknya sama ya. Sama-sama bulat, sama-sama ada covernya. Ya, ini yang LED ya teman-teman ya, yang LED. Covernya sama. Cover depannya juga putih sama. Ya, weight-nya mungkin juga sama. Weight-nya juga sama. Kalau dilihat kan nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Tapi kalau teman-teman sudah dipasang itu bohlam, merek yang bagus dengan merek yang murah, pasti akan beda nyalanya. Nah, berarti yang beda. Dari segi harga lebih murah ya, udah pasti terangnya juga pasti beda. Padahal wattnya sama. Wattnya sama. Gitu contohnya. Cuman beda merek bagus sama merek biasa. Ya. Itu samanya dengan merek Sunda plafon. Jadi kalau teman-teman cuma lihat nih di toko atau di toko material gitu ya, wah sama aja produk Sunda dengan plafon yang lain, mending aku milih plafon yang lain aja deh. Ya kalau dilihat aja mungkin hampir sama Mas, cuman
efek jangka Iya, panjangnya, jangka panjangnya nanti nanti yang menjawab. yang membedakan. Kalau yang merek Sunda sudah pasti tahunan, bahkan puluhan tahun, nggak akan melengkung tuh. Tapi kalau yang merek non Sunda, nggak sampai tahunan Mas. Ya, kalau di dalam ruang mungkin bisa tahunan bisa ya. Tahunan, tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi kalau untuk di luar ruang, wah itu Nggak sampai setahun ya. nggak sampai setahun warnanya udah berubah, itu pasti. Iya itu. Ya, karena Itu. udah banyak terjadi itu. Dan kita juga sudah banyak merenovasi dari plafon-plafon yang biasa. non-Sunda. Akhirnya mereka milih balik ke Sunda plafon. kayak gitu. Nah ini perumpamaan ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami itu dulu. Nah, untuk yang ketiga itu kualitas printing, Mas. Ya. Jadi kualitas printing Sunda itu kalau kita ya, kami melihat itu dia detail. Beda dengan merek-merek yang lainnya yang lebih murah ya. Terutama pada ini, Mas. Saya punya contoh ini penemuan ya, Mas. Laminatnya ya, Mas. Jadi ya contoh ini merek non Sunda ya, Mas. Ya. Sama-sama motif kayu, Mas, dibedakan dengan ini. Dengan yang ini ya, paling bawah ya. Nah, ini sama-sama kayu ya, teman-teman. Tapi kalau ini Mas Wahid pegang, ini yang merek non Sunda, itu nih kayak stiker. Oh iya. Jadi ini bisa ya, Mas. Oh iya, ngelotok ya. Ini bisa Gampang. ngelopek ya, ngelopek. Jadi kalau bahasa Jawa ini ngelotok, Mas, gelodoki ya, gelodoki ya, ngerti ngelotok nek wis lah. Bahasa Indonesia yaitu mengelupas. Nah, jadi teman-teman jangan heran. Mas kok punya aku pudar ya? Ya pudar lah, bahannya dari stiker supaya terlihat seperti kayu. Mereka ngeprint. Oh iya. Ngeprint lalu di press di sini. Gitu loh. Kalau Sunda enggak, teman-teman. Oh iya, ini mau dikuku sampai apapun dia tidak akan ngelopek. Nah, itu yang membuat Sunda plafon tuh mahal dan awet. Beda dengan plafon yang saya bawa ini gitu. Nah, sedangkan untuk yang merek Sunda itu lebih detail. Untuk motifnya nih. Ya. Motif ini loh, Mas, kan dipegang kerasa. Ya, mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, Mas Wahid ya. Ini bisa. Nah, ini seratnya ini, teman-teman. sedangkan yang ini nih agak halus kan? Iya. Nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu apa ya istilahnya ya. Beda kok. Nanti kita kasih lihat detailnya deh. Jadi teman-teman, pintunya kita ya Sunda Plafon terbuka lebar buat sobat Sunda yang mau pengen tahu banget. Ya. Bisa mana tuh Mas detailnya gimana? Kesini aja. Kemana Mas? Alamatnya Mas? Showroomnya di Semarang ya, di Jalan Kelut Raya nomor 16. Nah nanti teman-teman bisa kesini. Nanti bisa sobat Sunda kesini aja deh. Ya. Kita kasih lihat nih. Ini plafon yang biasa, ini plafon yang Sunda. Jadi teman-teman nggak akan menyamakan lah gitu. Oh iya Mas ya, ternyata beda ya. Seperti itu. Nah jadi bisa dikelopek ya teman-teman ya. Ini sangat disayangkan ya. Jadi kalau misal teman-teman pengen ngirit ya toh, malah kempelirit. Malah rugi nanti. Malah jadi nambah duit. Pengennya ngirit nih pakai merek-merek yang biasa, tapi nggak sampai 3 tahun, nggak sampai 2 tahun. Iya. Udah harus ganti lagi gitu loh Mas. Kalau buat rumah pribadi sayang banget. Mending jangan main-main lah. Pakai yang berkualitas, kalian pakai yang premium Sunda Plafon. Nah, jangan macam-macam lah. Poin keempat Mas Wahid ya, coba Mas. Oh iya, poin keempat itu ya motifnya itu lebih pekat. Oh ini tadi udah Mas. Yang ini poin keempat. Oh iya, yang poin keempat ya. Itu Sunda Plafon itu eksklusif ya. Karena itu terdapat embossnya, terdapat di belakang sini tuh ada kayak printingnya, ada hologramnya ya, ada. Nah ini. Nah ini ada motif Sunda di tiap Sunda Plafon, plafon PVC bahan Sunda Plafon itu di belakang pasti ada kode seperti ini, ada kode produksi ya, kode produksi cap Sunda Plafon, menunjukkan bahwa ini tuh produk asli 100% Sunda Plafon teman-teman. Yeah. Di sini pasti ada capnya. Ini ada tanggal produksinya, ya. Terus ada capnya, kode produknya ya. Tahun produksinya juga ada ya. Ya. Ini 2019 di sini. Betul. Lalu juga ada manufacturing betul. By Sunda Sucai. Jadi teman-teman di sini harus menjadi perhatian ya. Jadi Sunda Plafon itu yang asli itu harus ada ini. Ada manufacturing by Sunda Sucai dan juga ada kode produksinya.
begitu Sobat Sunda. Jadi ada berhati-hati. Mungkin kalau merek yang lain ya cuman polos-polos aja. Nggak ada. Nggak ada. Belakangnya nggak ada. Nih, biasanya belakangnya pada polos-polos semua nggak ada nih. Yang polos-polos semua nggak ada. Nggak ada. Ini sebagai contoh saja. Nah, lalu lanjut Mas. Di poin kelima ya, atau yang terakhir itu hanya dijual di outlet Sunda Plafon atau showroom Sunda Plafon yang asli ya. Kalau mungkin teman-teman mau nyari di toko bangunan atau toko-toko yang lain itu pasti ya tidak ada. Walaupun ada, mereka pasti ya indennya lama. Beda dengan di showroom Sunda Plafon yang asli, itu kita ready teman-teman. Sunda Plafon itu hanya dijual di distributor resmi ya, Mas. Distributor resmi. Jadi kalau merek-merek lain itu di toko material ada yang harga 12, ada yang harga 11.000, ada yang 16.000, bahkan lebih juga ada. Tapi kalau Sunda Plafon itu kemungkinan besar tidak ada di toko material. Tidak ada. Itu. Nah, khusus di Jawa Tengah, Semarang ya, kalaupun ada di toko material, itu ya paling ya tetap belinya di kita. Iya. Gitu loh. Jadi karena kita distributor resmi se-Jawa Tengah. Jadi bisa dipastikan kita lebih murah ya Mas ya. Betul, itu yang membuat Sunda Plafon itu lebih eksklusif. Karena hanya dijual di satu gerai khusus Sunda Plafon. Sunda Plafon. Misal nih kayak merek-merek yang lainnya biasanya kalau teman-teman datang ke plafon PVC gitu ya, kan ada tuh katalognya, ada merek ini, merek ini, merek ini. Banyak. Tapi kalau Sunda enggak. Biasanya Sunda tuh hanya dijual di Sunda Plafon. Sunda Plafon. Jadi kalau merek motor tuh Mas, merek tit ya itu, merek tit ya itu, gitu ya toh. Jadi nggak mungkin merek ini jual ke ini, merek ini jual ke ini nggak mungkin. Jadi harus ada dealernya. Itu yang membuat Sunda Plafon itu eksklusif. Jadi itu 5 poin yang bisa kami sharingkan ya ke Sobat Sunda untuk edukasi. Jadi dengan informasi yang sudah kami rangkum ini, kami sih harapannya tetap eksklusif ya Mas, tidak disamakan dengan merek yang lainnya. Karena sejauh ini memang belum ada merek-merek lain itu yang bisa setara dengan Plafon ya. Iya. Karena produk premium itu kan juga pasti orang-orangnya juga premium juga Mas. Gitu loh. Jadi apa namanya? Jiwanya premium. Iya, jadi wah aku pengen plafon yang benar-benar bagus ya. Biasanya customer kita memang kalangan menengah ke atas memang sih Mas. Itu memang tidak dipungkiri memang seperti itu gitu loh. Ya, cuman Sobat Sunda kalau misal ada yang pengen pasang plafon cuman kok budgetnya kurang nyanda, kurang pas, kita bisa merekomendasikan untuk modelnya itu dibuat flat saja, ya kan? Yang bikin mahal tuh kalau modelnya itu macam-macam, drop selling, melengkuk gitu ya, itu lebih mahal gitu loh. Tapi kalau hanya flat aja sih murah ya. Murah Sunda Plafon. Kan ada di tiap motif itu kan beda-beda harga ya di Sunda Plafon ya. Yang paling ada yang harga yang paling murah dan tengahan dan paling mahal. Nah, teman-teman ini nanti bisa menyesuaikan budget masing-masing ya. Iya. Ya, kami juga tidak menjelek-jelekan merek lain ya. Itu kan semua tergantung dari dananya. Dana, betul. Waktunya. Tergantung dari waktunya. Misal Sobat Sunda, kita punya uang segini ya Mas, cuman bisa pasang plafon ini, iya enggak masalah juga gitu loh. Tapi kan tetap barang yang murah itu pasti ada konsekuensinya Mas gitu loh. Jadi ya harus konsekuensinya harus diterima juga. Jangan cuman mau murahnya doang Mas gitu loh. Itu Sobat Sunda. Jadi untuk biaya untuk budget itu tergantung dengan kemampuan dari Sobat Sunda semuanya. Cuman kalau bisa ada budget lebih, ada rezeki lebih, ya kita rekomendasikan untuk Sunda Plafon ya. Nah, mungkin itu aja sih Mas Wahid ya. Oke. Nah, mungkin itu ya teman-teman semuanya untuk menjawab keresahan para konsumen kita yang selalu menanyakan kenapa ya Sunda mahal, kenapa ya gini. Nah, itulah tadi yang pertama kan tadi dari historinya lah. Dan yang kedua, ketiga, keenam tadi sudah dibahas. Nah, teman-teman semuanya mungkin seperti itu dulu di pertemuan kita kali ini ya. Dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk di subscribe channel kesayangan kita Sunda Plafon, subscribe dan dikasih like ya, komen, terus di share ke teman-teman, di share semua ke teman-teman kalian
ke saudara-saudara kalian agar informasi ini bisa sampai ke yang dibutuhkan ya. Ya. Oke, begitu ya Mas Bagus. Yap. Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye bye.